Baik, selamat malam Pak Posma dan teman-teman. Perkenalkan nama saya James Ford Ngiljanan dengan NIM 23311500007. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Perencanaan Keuangan dalam Investasi. Yang pertama ada konsep. Perencanaan keuangan untuk investasi adalah proses sistematis dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya keuangan dengan tujuan untuk mencapai tujuan keuangan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang dikeluarkan oleh Gitman dan Zutter pada tahun 2018. Rencana investasi ini merupakan strategi atau rencana yang dibuat oleh individu atau organisasi untuk menginvestasikan uang atau aset dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau pengembalian di masa depan. Menurut Gitman dan Zutar menegaskan bahwa inti perencanaan keuangan untuk investasi adalah penetapan tujuan investasi, analisis posisi keuangan saat ini, pengembangan strategi investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan, serta pengimplementasi dan pemantauan secara berkala. Inti dari perencanaan keuangan investasi terdiri dari penetapan tujuan investasi, analisis posisi keuangan, pengembangan strategi investasi, dan implementasi dan pemantauan. Lalu ada tahapan perencanaan keuangan investasi. Perencanaan keuangan untuk investasi merupakan aspek penting bagi organisasi dalam mencapai tujuan keuangan jangka pendek, menengah, dan panjang. Namun, proses perencanaan keuangan untuk investasi membutuhkan pendekatan yang sistematis dan komprehensif agar dapat menghasilkan strategi yang lebih efektif. Dalam konteks organisasi, perencanaan keuangan untuk investasi harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi keuangan saat ini, preferensi risiko, tujuan investasi, dan kendala yang mungkin dihadapi. Melalui tahapan yang terstruktur, organisasi dapat mengembangkan dan menerapkan strategi investasi yang selaras dengan kebutuhan dan kemampuan keuangannya. Lalu tahapan utama dalam perencanaan keuangan untuk investasi bagi organisasi dapat dilakukan dengan yang pertama, analisis kondisi keuangan organisasi, kedua, penetapan tujuan investasi, lalu ketiga, pengembangan strategi investasi, keempat, implementasi dan pemantauan, lalu yang kelima, evaluasi dan penyempurnaan. Dengan mengikuti tahapan ini, organisasi diharapkan dapat mengambil keputusan investasi yang tepat dan mencapai tujuan finansialnya secara optimal. Lalu ada tahapan menurut Body Z, Kane A, dan Markus AJ pada tahun 2018 dan Gitman LJ dan Zutter CJ pada tahun 2015. Yang pertama ada analisis kondisi keuangan organisasi, yaitu menilai komposisi keuangan saat ini termasuk aset, liabilitas, arus kas, dan profitabilitas. Lalu yang kedua penetapan tujuan investasi, yaitu menentukan tujuan investasi yang jelas dan terukur seperti pertumbuhan modal, pendapatan, atau likuiditas. Lalu yang ketiga pengembangan strategi investasi, yaitu menentukan alokasi aset yang sesuai dengan tujuan dan profil resiko organisasi. Lalu yang keempat, implementasi dan pemantauan. Mengimplementasikan strategi investasi yang telah ditetapkan, memantau kinerja investasi secara berkala, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Selain tahapan tersebut, dalam melakukan investasi diperlukan juga strategi investasi dalam rangka untuk meminimalisir risiko yang kemungkinan timbul pada keputusan investasi. Profil risiko yang didasarkan pada tujuan investasi menurut Body Z, Kane, N. Marcus, AJ pada tahun 2018 dan Gitman, LG, and Zatter, CJ 2015, yaitu yang pertama ada profil risiko konservatif yaitu rendah, profil risiko moderat, dan ketiga profil risiko agresif yaitu tinggi. Lalu ada strategi investasi yang dapat diterapkan oleh organisasi. Beberapa contoh strategi yang dapat diterapkan oleh organisasi menurut thebalancemoney.com dan fidelity.com. Yang pertama ada diversifikasi portofolio. Organisasi dapat menyebarkan investasi mereka ke berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, properti, komoditas, dan alternatif lainnya. Hal ini mengurangi risiko untuk menstabilkan pengembalian investasi. Lalu yang kedua ada investasi berbasis indeks. Organisasi dapat berinvestasi pada produk indeks seperti reksadana indeks atau exchange rate funds atau ETF yang mengikuti kinerja pasar secara berkeseluruhan. Strategi ini dapat memberikan hasil yang stabil dalam jangka panjang. Lalu ada investasi tematik. Organisasi dapat berfokus pada sektor atau tema tertentu yang selaras dengan tren pasar atau strategi bisnis seperti teknologi, energi terbarukan, dan eh, energi terbarukan atau kesehatan. Strategi ini dapat memberikan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi. Lalu yang keempat ada investasi alternatif. Organisasi dapat mengalokasikan sebagai portofolio mereka ke aset alternatif seperti real estate, infrastruktur, atau investasi swasta. Strategi ini dapat memberikan diversifikasi dan potensi imbal hasil yang lebih baik dan atau lebih tinggi.
Yang kelima ada strategi lindung nilai. Strategi ini dapat mengurangi volatilitas dan menjaga stabilitas investasi. Dengan menerapkan strategi ini, lindungi nilai, investor dapat mengurangi eksposur terhadap risiko tertentu dan melindungi nilai investasinya. Yang keenam ada investasi bertahap. Organisasi dapat menerapkan pendekatan cost averaging dengan berinvestasi secara bertahap dan teratur terlepas dari kondisi pasar. Strategi ini dapat membantu mengurangi dampak fluktuasi harga yang tujuannya adalah untuk mengurangi resiko dengan mengumpulkan unit investasi pada berbagai tingkat harga. Lalu ada cara mengukur perencanaan keuangan investasi. Dalam perencanaan keuangan investasi, terdapat beberapa rumus dengan metode yang dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja investasi. Yang pertama ada nilai sekarang atau net present value yang dikurangi oleh NPV. Dinyatakan dengan rumus NPV arus kas masuk di masa depan per 1 plus diskonto tahun dikurangi investasi awal. NPV ini mengukur apakah suatu investasi akan memberikan pengembalian yang lebih besar dari biaya modalnya. Jika NPV positif, maka investasi tersebut layak dilakukan. Lalu ada tingkat pengembalian internal atau internal rate of return dikurangi IRR. Rumus IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan nol. IRR ini mengukur tingkat pengembalian tahunan yang diperoleh oleh suatu investasi. Jika IRR lebih besar dari biaya modal, maka investasi tersebut layak dilakukan. Lalu ada rasio manfaat dikurangi biaya atau benefit per cost ratio dikurangi B per C rasio. Dinyatakan dengan rumus B per C rasio ini arus kas masuk di masa depan 1/tingkat diskonto tahun investasi awal. B per C rasio ini mengukur perbandingan antara nilai sekarang dari arus kas masuk dengan nilai sekarang dari investasi awal. Jika B per C rasio lebih besar dari 1, maka investasi tersebut layak dilakukan. Lalu ada periode pengambilan atau payback period. Payback period ini investasi awal atau arus kas masuk tahunan. Payback period mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengukur kembali investasi awal. Semakin cepat pengembaliannya, maka semakin baik. Lalu ada analisis sensitivitas. Analisis ini mengevaluasi dampak perubahan input seperti tingkat diskonto, arus kas, atau biaya terhadap hasil investasi. Pemilihan metode yang sesuai akan bergantung pada tujuan, jenis investasi, dan preferensi investor. Penggunaan kombinasi beberapa metode dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif dalam perencanaan keuangan investasi. Lalu ada pandangan hasil penelitian perencanaan keuangan investasi yang dikeluarkan oleh yang pertama itu WUDKK pada tahun 2020 menekankan pentingnya mempertimbangkan ketidakpastian jangka panjang dan investasi yang fleksibel dalam perencanaan keuangan untuk meningkatkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi ketidakpastian. Hasil penelitian ini menekankan dua poin penting dalam perencanaan keuangan yaitu yang pertama mempertimbangkan ketidakpastian jangka panjang, lalu yang kedua investasi yang fleksibel. Lalu yang kedua ada kajian Aristei dan Gallo pada tahun 2001. Hasil ini penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian lain yang menyoroti pengaruh substansial literasi keuangan terhadap perilaku keuangan dalam keputusan investasi. Misalnya pada penelitian Subaida dan Hakiki pada tahun 2020 dan Lusardi pada tahun 2008 menunjukkan bahwa literasi keuangan mempengaruhi perilaku perencanaan investasi. Lebih lanjut, itu penelitian yang dilakukan oleh Aristei dan Gallo pada tahun 2001 yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pekulina et al. Pada tahun 2017, yang menegaskan bahwa aspek psikologis dan peran literasi keuangan sebagai dasar dalam membentuk perilaku dalam pengambilan keputusan keuangan untuk investasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.